Nomor apa? Oke, 0,4 dari mana? 0,4 kali, ya kita balik ke nilainya si Andika di sini. Ya. Kemudian ditambah 0,3 dikali UTS-nya dari si Andika. Berapa nih UTS-nya segini ya? Ditambah 0,3 dari UAS-nya. Oh, tadi ini UTS. Sebentar. Ini tadi ada yang salah klik nih. Coba ulang lagi ya. Sama dengan 0,4 dikali hariannya ya. Ini. Oke, ditambah 0,3 dikali UTS-nya. Ini. Ditambah 0,3 dikali UAS-nya. Yang ini. Nah, terus kita enter. Nah, jadi nilai akhirnya si Andika ini seperti ini. Kalau udah ada, kita mau menentukan grade-nya. Grade-nya apakah dia A, B, C, D, AB, BC, atau mungkin E. Kemudian nanti rankingnya. Rankingnya itu di kelas itu dari keseluruhan anak, dari anak yang jumlahnya 20 ini, dia urutan keberapa dari keseluruhannya. Ya. Nah, nilai akhir kawan-kawannya ini boleh kita langsung sort seperti ini. Oke. Sampai sini bisa diikuti semuanya? Sampai sini bisa diikuti? Ada yang tinggalan nggak? Bisa. Gimana? Bisa ya? Bisa. Ada yang tinggalan? Nah, sekarang kita harus menentukan grade-nya. Sebelum kita menentukan grade-nya, kita harus menentukan rank nilainya dulu. Misalnya nih, Ibu mau memberikan nilai A, rank-nya itu dari berapa sampai berapa. Ya, kita buat dulu rank nilainya. Di sini misalnya ada rank nilai. Nilai A, kemudian B, habis A itu ada AB dulu ya. AB, kemudian B, kemudian ada sebelum C itu ada BC, ada C, ada D, dan ada E. Di luar itu ini ya, 0. Oh, ini rank nilai. Ini grade-nya, ini grade ya, grade. Oke. Jadi di sini kita bisa menentukan rank nilainya dari sini ya. Jadi kalau A itu misalnya berapa nih maunya? Misalnya ya, misal nih kalau dari A itu 75. Ya, 75,5 sampai dengan 100 ya misalnya. Itu nilainya A. Terus kalau B itu 70,5 sampai dengan 75 misalnya. Ini AB. Misal aja nih. Terus kalau B misalnya 65,5 sampai dengan 70. Jadi rentangnya nih 4,5 ya. Terus kalau BC 60,5 sampai dengan 65. Nah, yang C 50,5 sampai dengan 60. Kemudian yang D 50 berapa ya jadinya yang? Kalau yang D ini berapa kira-kira yang D? 45 ya? 45,5 sampai dengan 50. Nah, sisanya
ini adalah E. Gimana kita membuat rumusnya di sini? Ada yang tahu membuat rumusnya? Kita bisa menggunakan if else di sini ya. Sama dengan kita pakai formulanya namanya if di sini. Ya, if langsung aja kita pilih. Nah, di sini kan dia langsung keluar rumus nih, logical test, value. If true, value, if false ya. If ya, if-nya apa? If-nya itu misalnya nilai dari Andika. Nilai Andika tuh nilai akhirnya maksudnya. Nah, nilai dari Andika, nilai akhirnya itu di sini. Nah, D4. Jadi, jika D4 ini nilainya adalah ya, if D4. Jadi, nilainya dari si Andika. D4 ini misalnya besar dari sama dengan 75,5, maka kasih dia nilainya itu koma A gitu ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa sampai sini? Bisa. Ya, terus Bisa. tapi kalau si Andika ini kan nilainya nih 60,75, berarti belum masuk nih, kayaknya belum A dia. Nah, kita harus buat dulu semuanya. Kemungkinan semuanya, semua kemungkinan kita keluarkan. Nah, jadi koma ya, koma if lagi, if D4 ya besar dari sama dengan berapa? Sama dengan 70,5. 70,5 koma, maka kasih dia nilai berapa? A, B. Jangan lupa diberikan tanda kutip 2 di antaranya. Nah, terus udah. Habis itu apa lagi? Koma, if ya, if D4 besar dari sama dengan berapa nih? Untuk B sama dengan berapa B tadi kita buat? 65,5 ya, 65,5. Nah, kasih dia nilai apa? B. Ya. Terus if lagi. If di sini nilainya berapa? BC. Ya, BC. Habis B itu BC. If D4 besar dari sama dengan 60,5, ya, kasih dia nilai BC. Nah, ada lagi? Ya, if D4 lagi besar dari sama dengan berapa? 50,5 ya. Kasih nilai apa? C. Ya. If nilainya itu besar D4 ya, D4 besar dari sama dengan 50,5, berarti kasih nilai dia D. Nah, selebihnya apa? Selebihnya itu E. Langsung aja kita menuliskannya kayak gini. E. Ya. Itu. Terus harus kita tutup nih tanda kurungnya. Di sini kurung bukanya ada berapa? Maka jumlah kurung tutupnya segitu, sama. Ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Berarti harus ada 6 kurung juga di sini. Ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian lihat dia udah berpasangan. Nah, ini kalau misalkan salah, nggak akan keluar nilainya. Ya, kalau misalkan salah, nilainya nggak akan keluar atau nanti menunjukkan angka-angka yang nggak jelas nih, atau name atau apa gitu ya. Wah, ini ada yang salah. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak nih salahnya di mana? Tadi itu nggak bisa. Ada yang tahu nggak kira-kira salahnya di mana nih? Dia nggak mau. Berarti ada yang salah ketik nih di sini. Ada yang mungkin ibu nulisnya titik jadi koma. Nah, di sini ada nih 70. Nah, di sini ada. Oke, kalau salah dia nggak akan mau dieksekusi. Kita tes lagi. Masih ada yang salah lagi katanya. You have entered too many argument for this function. Oke. 50,5 tuh, Bu. 50,5. Nah, oke. Tuh. Kita coba ya. Udah bener belum nih? Oke, udah bener nih. Ya, kalau udah bener gimana? Tinggal kita sort ke bawah. Seperti ini tuh nilainya keluar tuh 78. Bener ya? 78 itu ranknya antara 75,5 sampai 100. Dia mendapatkan nilai A. Kalau 60,75 dia mendapatkan BC. Gitu. Ada yang E nggak sih di sini? Nggak ada ya, bagus-bagus semua nih. Paling rendah nilainya itu adalah C di sini. Tidak ada yang mendapatkan nilai D. Nah, setelah itu Ibu mau membuat ranking di sini. Mau membuat ranking. Ya. Gimana cara membuat ranking? Kita tinggal menuliskan sama dengan rank ya. Rank. Rank. Sini. Rank yang bawah. Kita pilih, lalu kita tap di sini. Rank. Kita klik dulu di sini. Ininya. Satu, kita ambil. Kemudian setelah itu mau dari mana sampai mana nih yang diambil datanya. Ya. Misalnya dari sini sampai sini. Misalnya nilai si Andika ya, Andika D4 ya, Andika itu dibandingkan dengan semua data yang ada, yaitu dari nilai Andika itu sendiri di D4 sampai dengan Wawan di D23. Oke, jadi yang kedua setelah koma itu adalah keseluruhan nilainya. Jadi nilai si Andika dibandingkan dengan keseluruhannya itu nanti urutan berapa. Nah, kita di sini ordernya bisa mau menurun atau mau meninggi nih di sini, descending atau ascending. Kita pilih misalnya 0 dulu. Apa sih bedanya 0 sama 1 ya? Kita cek di sini. Nah, dia urutan ke-18 nih kalau dari keseluruhan. Coba kita lihat. Ini pasti nanti ada errornya. Harus kita perbaiki. Nilai 17-nya ini ada beberapa orang. Kalian lihat di sini, ranknya itu kan harus dari D4 sampai dengan harus dari D4 sampai dengan D23. Tetapi ketika kalian itu ke bawah, dia berubah D5 sampai dengan D24. Jadi dia itu kan Excel ya. Excel itu kan suka merunut angka gitu, meneruskan angka. Di sini D4, di sini D5. Nah, ini kan harusnya tetap nih, fix. Nggak boleh berubah-ubah. Untuk kasus yang seperti ini, kita bisa menambahkan tanda dolar di sini. Jadi kita update dengan tanda dolar seperti ini ya. Nah, waktunya udah mau habis nih. Kita update dengan tanda dolar. Jadi biar dia tidak berubah. Sorry, ngapitnya tuh ibu lupa nih ngapitnya gimana. Ini ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Kalau salah kita, kalau salah.
Oke, ditanda di D-nya berarti, di D-nya. Sini ya, kita apit dengan tanda dolar supaya dia tidak jalan-jalan, fix gitu. Yang ini kita apit dengan tanda dolar di sini supaya dia fix. Nah, oke, kita copy. Nah, jadi ke bawahnya fix ya, D4 sampai D23-nya ini tidak berubah. Jadi ini kalau kalian pilih yang 0, ascending. Ascending itu naik. Ya, jadi dia itu, si Andika itu urutan ke-18. Urutan pertamanya itu siapa? Emi ternyata. Urutan kedua, Nani nih. Ya. Urutan ketiganya, Wawan. Urutan keempatnya, Susi. Seperti itu. Ya, itu dia caranya untuk kita menggunakan Excel. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, tuh ada tuh yang pakai dolar. Pada ini udah pengalaman. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Paham semua? Sampai sini? Paham, Bu. Cuman paling dari rumus-rumusnya. Ya, rumus-rumusnya ya. Nanti Ibu akan berikan latihan nih untuk kalian. Ya, untuk kalian latihan. Supaya nanti bisa, ini jadi PR aja. Setelah ini kita ada post test ya.